an-nadhkura syai'an yasiran. Kami menyebutkan syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit. Fima yata'allaqu bil qalbi, dengan sesuatu yang berhubungan dengan hati. Alladhi huwa sayyidul jawarih, yang mana hati ini adalah pemimpin semua anggota tubuh. Hati ini raja di anggota tubuh kita, di awak kita nih, rajanya hati. Malikul a'dha, rajanya anggota adalah hati. Makanya jangan Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam awak kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, bilanya baik, baiklah badan. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bilanya rusak, maka rusakkan hati, anggota kita tubuh bertahan. Ala, tahulah kau, ketahuilah, nang segumpal daging itu wahiyal qalb, itulah hati kita. Wa huwa ma'dinul aqaid, hati itu adalah ma'din, sumber aqaid, keyakinan-keyakinan. Wal akhlaq, dan budi pekerti. Dimana hendaknya itu di hati, lain di awak lah akhlaknya, lain di menunjukkan bang ya Allah, cuma nang sebujurnya akhlak itu di hati. Orang bisa aja jalan bertunduk, jalan tunduk, tapi di hati sombong. Mau jualan tawadu, sih itu aja. Betul-betul kayak itu berjalan, mencium ke tangan misalnya, tapi di hati ada sama. Nah itu lain akhlaknya tuh, itu johir aja. Nah, ini yangnya di hati. Wa huwa ma'dinul aqaid wal akhlaq, hati itu sumbernya keyakinan dan akhlak yang bagus. Jadi orang yang sudah hatinya bersih, tumbuh dimulai dari hati, terpancar. Jadi akhlak yang bagus itu timbul kada diberat-beratkan, yang ada model kayak spontanitas keluar. Akhlak yang bagus. Kenapa? Karena terbiasanya sudah sampai itu. Wan niyat, dan hati itu pun juga sumbernya niat. Jamak. Al-madmu, baik yang tercela, minha daripada niat, wal mahmud, atau terpuji. Di hati juga niat yang baik, niat yang kada baik, niat yang tercela, niat yang baik terpuji, itu sudah datang sumbernya di hati. Makanya mudah-mudahan hati kita dibagus sama Allah Ta'ala. Wala sa'adata fid dunya wal akhirah, dan tidak bisa mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah, apalagi di akhirat, illa kecuali liman tahharahu, bagi orang yang mensucikannya. Apa? Hati. Wa zakkah, tahhara wa zakkah, dan sama aja kan, tahhara mensucikannya, zakkah membersihkannya. Makanya zakat itu diambil daripada tazkiyah. Zakat. Apa artinya?
Bila orang berzakat, berarti hartanya ya, bersihkan hartanya. Makanya dikatakan dengan zakat. Atau ngaran seseorang azka, apa artinya? Orang yang paling bersih. Ngaran azka, tapi orang mandi umat. Ganti ngaran ya sudah. Awan apa misalnya? Ngaran azka, pembersihnya artinya apa? Paling pembersihnya. Pakai rambut panjang, kuku ikat, mandi 3 kali seminggu. Lalu seorang azka atau sama tohir itu suci, ngaran tohir suci, azka. Makanya kita bersalawat ya. Assalamualaikum azkiya. Nabi yang paling bersih daripada yang pembersih. Azkiya, yang paling takwa daripada semua orang yang takwa. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Azkiya, asfiya. Ini asfa, ini bersih, sofa. Adka, kalau adka pakai dal, pintar, daki, adkal adkiyah. Nah itu. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa liman tahharahu wa zakkahu 'anil qaba'ihi war rada'il. Mensucikannya, membersihkannya daripada qaba'ih. Qaba'ih jamak daripada qabih, kejelekan, kekotoran. Jadi lawannya azka, akbah, qabih. Warada'il dan sesuatu yang tercela. Radilah jamak dari radilah. Rada'il, perbuatan yang tercela. Wa zayyanahu, itu atofnya ke belakang belakangnya. Maksudnya tidak bakal beruntung di dunia dan akhirat kecuali orang yang mensucikan hatinya. Wa zayyanahu, dan menghiasinya. Assalamualaikum Zainan Ambiya. Zainan, tadi Zainan perhiasan. Wa zayyanahu, dan menghiasinya hati. Wa hallahu, dan memakainya. Dipakai bil mahasin, dengan pakaian kebaikan. Wal fadail, dan keutamaan. Di sini anak bahagia, anak beruntung, hati dibaiki. Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wawnya waw kasam, makanya nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan Allah yang menciptakannya, sawwaha. Fa'alhamaha, maka Allah Ta'ala beri ilham fujuraha, baiknya, taqwaha, fujuraha, jahatnya, fujur, fajir, taqwaha, dan bagusnya, taqwanya, lurusnya.
Kemudian sumpah Allah Ta'ala dari awal wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha seterusnya. Demi apa Allah Ta'ala bersumpah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflah, beruntung. Makanya adzan rajin hayya 'alal falah. Marilah anak beruntung, ya kami. Qad aflah, sungguh beruntung man zakkaha, orang yang membersihkannya, mensucikannya. Hanya bagaimana? Ke nafs, hati. Nafsu itu makna hati dari. Sebaliknya waqad khaba, dan sungguh rugi. Khob artinya rugi. Mandassa, orang yang mengotori hati. Macam-macam aja Pak. Karena ada ibadah dengan sombong, dengan sang penjahat, lawan orang. Kita ini banyak pilihannya Pak. Dengan kebencian, mengotori hati. Kita tuh kalau ada benci lawan orang, jangan dikotori lawan kebencian. Kita tuh kalau ada sangka jahat lawan orang, jangan dikotori hati kita dengan sangka jahat. Kita kalau ada menyombongkan diri, jangan dikotori hati kita dengan sombong. Karena di Allah Ta'ala khobat, rugi banget orang yang mengotori hatinya. Tsumma innal akhlaqal madhmumah, kemudian akhlak-akhlak yang tercela, wal khisalal mamqutah, dan sifat-sifat yang mengkut, yang dimurka. Mengkut yang dimurka, yang dimarahi Allah. Fil qalbi, dalam hati, katsiratun, kabarnya inna, banyak di sini. Wa kadzalika al-akhlaqul mahmudah, demikian juga akhlak yang kada bagus, yang kada baik, yang tercela banyak. Demikian juga akhlak yang terpuji, wal khisalul mahmubah, dan sifat-sifat yang dicintai. Kalau tadi kan dimurka, mamqut, mahbubah, dicintai. Allati yanbaghi al-mu'min, yang sepantasnya bagi orang beriman, pada taatnya. Ayyuhalliya biha, bahwa berpakaian, tahliyah, berhias, biha dengannya, kembalinya ke akhlak al-mahmudah tadi. Qalbahu, akan hatinya, katsiratun aidan, banyak juga. Sebagian akhlak yang jahat banyak, sombong, sangka jahat, kebencian, apalagi iri dengki, macam-macam. Demikian juga akhlak yang bagus banyak juga, tawadhu, sangka baik, apalagi murah, apalagi penyampaian kayak mana. Wa qad istawfal kalam fi dzalika, dan sungguh di sini menyempurnakan atau sempurna pembahasan di dzalika, pada masalah hati ini. Kullihi, semuanya. Istawfal kalama, ya. Jadi maf'ul muqaddam, ya. Kalama fi dzalika kullihi al-imamu, jadi fa'il muakhar oleh Imam Ghazali. Al-imamu hujjatul Islam bin nisfi tsani, pada bahagian kedua daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin, kitab Ihya. Mudah-mudahan kita kena dimatiakan sebelum kita belajar Ihya. Amin. Kitab An-Nasrul Hajjiyah ini dari ulama. Inilah keringkasan Ihya Ulumuddin. Jadi kalau mau ada apa, mohon
hendak dijadikan membaca buku sedetail-detailnya masalah hati mutalahi kita Ihya Ulumuddin. Makanya kita jangan kada untuk menunjuk paling kada bisa kita baca kitab bisa memaham kitab bisa jangan membaca seorang Dzikril muhlikat di dalam menyebutkan muhlikat sifat-sifat yang membinasakan wal munjiyat dan yang menyelamatkan. Nah, ihya ini terbagi 4 ya. Rubu'ul ibadah, rubu'ul muamalat, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiyat. 4. Ini 1/4 dari kitab Ihya itu membahas ibadah, 1/4 membahas muamalah, jual beli dan macam-macamnya, 1/4-nya membahas tentang sifat-sifat yang membinasakan, 1/4 akhir membahas sifat-sifat yang menyelamatkan. Baik. Wa kalamu bi hadzal umur, dan pembicaraan atau pembahasan Imam Ghazali atau Imam Ghazali bi hadzal umur di dalam bab ini wal muawwal, yaitu yang diperpegangi muawwal, yang diikuti. Diperpegangi atasnya, wal marji' ilaih, dan tempat kembali, artinya rujukan di dalam masalah hati. Ibarat itu dokter spesialis yang paling harap semuanya siapa masalah hati, Imam Ghazali. Dikupas ini secara tuntas, secara detail di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya dikatakan orang yang ada ketujuh lawan kitab Ihya Ulumuddin itu tanda ulama dunia. Ulama dunia. Ulama airnya, tapi ulama dunia. Sebaliknya orang yang ketujuh baca kitab Imam Ghazali senang, itu ulama akhirah. Ulama dunia ini katakan namanya ulama usul, ulama yang jahat, ulama yang memanfaatkan agama untuk mengejar dunia. Agama diulahnya alat untuk mengumpul dunia. Itu nanti kok ditakut-takut Nabi. Akhwafu ma akhafu ala ummati, akhwafu minad dajjal, yang paling aku takut-takutkan terhadap umatku, yang lebih aku takut-takutkan daripada dajjal. Siapa Nabi? Ulama usul, ulama yang jahat, ulama dunia. Karena ini kesuruban, yang lebih nyubah, banyak pengikutnya, tapi banyak satakan orang tertipu, kurang lebih banyak. Mudah-mudahan kita termasuk ulama akhirat. Nah, bujur-bujur membimbing umat ikhlas kepada Allah Ta'ala dan semata-mata memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga mendapat pandangan rahmat kasih sayang dari Nabi Muhammad, kumpul di hari kiamat dengan Nabi Muhammad SAW.